Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Kurniawan, NPM 210826015. Hari ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hipnoterapi. Baik, akan saya jelaskan. Untuk hipnoterapi itu adalah di mana terapi menggunakan hipnosis, yaitu adalah di mana pasien itu akan masuk ke dalam kondisi di mana itu mirip seperti tidur. Kemudian kita akan memasukkan sugesti-sugesti yang positif supaya kita bisa menghilangkan efek dari permasalahan dari sang klien. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu terdapat informed consent atau bisa disebut dengan pre-induksi. Kemudian ada test suggestibility, ada induction, deepening, giving suggestion, and termination. Baik, kita akan mulai dengan tahapan pertama yaitu adalah informed consent atau pre-induction terlebih dahulu. Jadi apa itu pre-induction? Pre-induction itu adalah di mana kita akan mendekatkan diri kepada sang klien, yaitu ada suatu proses. Kita bisa mendekatkan diri kepada klien, kita bisa mengenal klien lebih baik dan supaya klien juga lebih mudah terpengaruhi karena kenapa? Sang klien lebih percaya kepada kita. Mirip seperti bercakap-cakap ringan. Nah, untuk fondasi-fondasinya itu apa saja? Fondasinya itu ada building authority. Building authority itu adalah semacam, karisma, macam wibawa yang ada dalam diri kita. Kemudian connection atau koneksi. Koneksi itu adalah, kita membangun suatu koneksi, seperti tadi kita cakap-cakap. Kemudian kita bangun suatu harapan, yang ketiga itu adalah harapan ya, ekspektasi. Lalu yang keempat adalah mind mapping, kita membaca pikirannya dia, kita memetakan suatu, apa yang dipikirkan oleh dari sang klien. Kemudian kita membuat satu strategi untuk bagaimana nanti akan menginduksinya nanti, dan kita akan bikin satu bingkai rangkaian dari tahapannya pada saat kita sudah kenal. Untuk informasi lebih lanjut, sebenarnya saya ingin melakukannya kepada sang ajudan, cuma sang ajudan mengatakan bahwa dia takut untuk menjadi klien. Maka dari itu, saya hanya bisa menjelaskannya saja. Untuk selanjutnya, untuk yang tahap kedua, setelah kita mengenal dan sudah mendekatkan diri kepada sang klien, kita melakukan tes sugestibilitas. Jadi apa itu tes sugestibilitas? Tes sugestibilitas itu adalah di mana kita akan mengetes ya, apakah sang klien itu lebih mudah disugesti. Ada banyak cara-caranya. Cara-caranya itu ada seperti contoh yang pertama itu adalah tos jarak jauh. Ada skripnya, akan saya bacakan, yaitu, baiklah, saya punya permainan yang bisa mengetes keyakinan Anda pada sebuah impian. Anda pernah tos kan ya? Dan seterusnya ya. Itu ada skripnya dan itu adalah skrip bagian awal. Kemudian ada balon dan batu di mana nanti akan ada skrip di mana itu akan menjelaskan, eee, kepada klien bahwa nanti untuk bagian tangan satu itu akan merasa ringan karena diangkat balon, yang satu lagi merasa berat karena terdapat batu, anggapannya seperti itu. Dan lain sebagainya dari, tes-tes tersebut. Nah, bila semua tes-tes itu berjalan dengan baik, maka sang klien itu lebih mudah disugesti. Namun jika itu beberapanya gagal tapi apa yang berhasil, ada kemungkinan akan sulit untuk disugesti. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya, yaitu ada induksi. Untuk induksi itu adalah di mana kita akan membawa klien untuk memasuki dari alam sadar ke alam bawah sadarnya dia. Kita akan buat pasien sereleks mungkin dan juga baik itu pikiran maupun tubuh. Nah, untuk ada salah satu dari tokoh sejarah yaitu James Braid, yaitu dia menggunakan yang kita sebut dengan fiksasi mata untuk menginduksi pasiennya. Seperti contoh dia suruh melihat fiksasi mata dengan, bandul. Dia lihat, bandul ini lihat 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 sampai pasien merasa mengantuk. Saya merasa mengantuk dan mulai merasa tubuhnya sudah mulai rileks dan sudah mulai masuk dalam kondisi di mana itu mirip seperti tertidur. Untuk selanjutnya, itu ada deepening. Apa itu deepening? Jadi deepening itu adalah di mana, pasien itu sudah mulai masuk ke dalam fase trans ya, atau bisa dibilang sebagai pendalaman transnya. Itu jika diperlukan. Itu pasien sudah masuk dalam
tidur transnya dia ya. Nah, deepening ini itu supaya dia lebih dalam. Deepening ini banyak teknik-tekniknya ya. Teknik-tekniknya itu ada banyak. Dan ini, terapis hipnoterapisnya ini harus mampu membimbing dan membantu klien untuk, eee, kedalaman transnya dia, ya, supaya hasilnya itu menjadi lebih optimal, seperti itu. Selanjutnya itu ada giving suggestion. Jadi untuk giving suggestion itu adalah pada saat klien sudah mulai masuk, kondisi trance atau sudah tertidur trance itu, karena sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia, sang hipnoterapis memberikan sugesti-sugesti baik ya, sugesti-sugesti baik ya, untuk mengobati sang klien. Jadi, eee, supaya nanti, sang klien ya, itu bisa, berkurang efeknya, efek dari, keluhan sang pasien ini. Mmm, dan kita lanjut, dan setelah kita berikan sugesti-sugesti baik tadi ya, sugesti-sugesti yang positif, nah kita langsung terminasi. Jadi untuk terminasi ini ya, eee, untuk yang terakhir itu kita bangunkan, kita perlahan-lahan membangunkannya, tapi jangan jangan langsung dibangunkan tek tek, jangan. Itu akan membuat pasien merasa pusing atau mungkin dia merasa agak ada yang pasien merasa mual dan muntah, ada. Kemudian ada yang sampai sakit kepala juga ada, ya. Jadi kita perlahan-lahan bangunkannya, perlahan-lahan membangunkannya, ya. Kita perlahan-lahan membawa tadi pasien yang lagi tertidur dalam hipnotisnya atau tertidur trans tadi, untuk membawa dia ke alam bawah, ke alam sadarnya dia, ke kondisi sadar penuh, ya. Prosesnya itu tidak langsung seperti itu, tapi kita perlahan-lahan, ya. Untuk beberapa ahli-ahli pastinya beda-beda caranya, namun intinya itu adalah yang perlahan-lahan tapi pasti. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sungguh berterima kasih untuk yang mau mendengarkan. Saya minta maaf bila ada kekurangan pada video saya. Saya sungguh mohon maaf sekali. Dan juga saya mohon maaf karena tidak ada klien yang bisa saya bawa untuk video role play saya ini. Dan saya akhiri untuk video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.